Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizky Amalia, NIM 18920042061, dari kelas A, Prodi Pendidikan Akuntansi angkatan 2018, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Adapun video presentasi ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ekonomi Mikro yang membahas tentang salah satu materi yang sebelumnya sudah dikerjakan dalam bentuk makalah. Adapun materi yang akan saya jelaskan pada video kali ini yaitu mengenai struktur pasar monopoli dan struktur pasar oligopoli. Yang pertama mengenai struktur pasar monopoli. Pada materi ini yang akan sedikit saya jelaskan tentang yang pertama, apakah pengertian pasar monopoli, kemudian apakah ciri-ciri pasar monopoli, kemudian apa sajakah faktor-faktor yang menimbulkan monopoli, kemudian bagaimanakah pemaksimuman keuntungan dalam monopoli, kemudian bagaimanakah kemungkinan monopoli mendapat untung yang berlebihan, kemudian bagaimanakah ketiadaan kurva penawaran dalam pasar monopoli, kemudian juga bagaimanakah diskriminasi harga dalam monopoli, kemudian bagaimanakah pengendalian harga dalam monopoli alamiah, kemudian bagaimanakah kebaikan dan kelemahan monopoli, dan yang terakhir apakah contoh dari pasar monopoli. Selanjutnya untuk submateri dari pasar dari struktur pasar oligopoli yang akan saya jelaskan sedikit, yaitu mengenai apakah pengertian pasar oligopoli, kemudian apakah ciri-ciri pasar oligopoli, kemudian bagaimanakah penentuan harga dan produksi tanpa persepakatan, kemudian bagaimanakah pemaksimuman keuntungan dalam perusahaan oligopoli, kemudian apa sajakah hambatan-hambatan untuk memasuki pasar oligopoli, kemudian bagaimanakah kebaikan dan kelemahan dari pasar oligopoli, dan yang terakhir seperti apakah contoh dari pasar oligopoli itu sendiri. Materi yang pertama mengenai struktur pasar monopoli. Yang pertama tentang pengertian pasar monopoli, di mana secara etimologi kata monopoli berasal dari kata Yunani yaitu monos yang berarti sendiri dan polein yang berarti penjual. Kemudian dari akar kata tersebut secara sederhana banyak orang yang memberi pengertian monopoli sebagai suatu kondisi di mana hanya ada satu penjual yang menawarkan atas barang dan jasa tertentu. Kemudian pada tanggal 5 Maret 1999 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan pada pasal 1 disebutkan bahwa monopoli merupakan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku atau suatu kelompok pelaku usaha. Kemudian menurut Tati Suhartati dan Fathur Razi dalam buku Teori Ekonomi Mikro, mereka menyatakan pasar monopoli merupakan suatu model pasar yang mempunyai ciri hanya terdapat satu penjual di pasar, kemudian output yang dihasilkan oleh produsen bersifat lain daripada yang lain, dan tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat, dan di pasar juga ada rintangan bagi produsen lain yang memasukinya. Kemudian dengan demikian pada pasar monopoli adalah pasar yang memiliki suatu penjual dan menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Kemudian yang kedua yaitu mengenai ciri-ciri pasar monopoli. Adapun menurut
Sadono Sukirno dalam buku Mikroekonomi Teori Pengantar, di mana ciri-ciri pasar monopoli yang pertama yaitu pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Maksudnya hanya ada satu saja perusahaan dalam industri tersebut. Dengan demikian, barang atau jasa yang dihasilkannya tidak dapat dibeli dari tempat lain, di mana para pembeli tidak mempunyai pilihan lain dan tidak berbuat suatu apapun di dalam menentukan syarat jual beli. Kemudian yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Maksudnya barang yang dihasilkan perusahaan tidak monopoli, tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada di dalam pasar, di mana barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang yang seperti itu dan tidak terdapat barang mirip yang dapat menggantikan barang tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Maksudnya ada beberapa bentuk hambatan kemasukan ke dalam pasar monopoli. Ada yang bersifat legal, yaitu dibatasi oleh undang-undang. Ada yang bersifat teknologi, yaitu teknologi yang digunakan sangat canggih dan tidak mudah dicontoh. Dan ada pula yang bersifat keuangan, yaitu modal yang diperlukan juga sangat besar. Yang keempat yaitu dapat mempengaruhi penentuan harga karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka penentuan harga yang dikuasainya. Oleh sebab itu perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga atau price setter. Yang kelima yaitu promosi iklan kurang diperlukan. Oleh karena itu, perusahaan monopoli merupakan satu-satunya perusahaan di dalam industri. Ia tidak perlu mempromosikan barangnya dengan menggunakan iklan, di mana iklan tersebut bukanlah bertujuan untuk menarik pembeli, tetapi untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat. Submateri selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang menimbulkan monopoli, di mana terdapat 3 faktor yang menyebabkan wujudnya pasar atau perusahaan monopoli. Ketiga faktor tersebut, yang pertama, perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Yang kedua, perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Yang terakhir, monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah memberi hak monopoli kepada perusahaan tersebut. Selanjutnya, submateri selanjutnya itu pemaksimuman keuntungan dalam monopoli, di mana untuk memaksimumkan ada 2 hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama biaya total dan hasil penjualan total, kedua biaya marginal dan hasil penjualan marginal. Karena hanya ada satu pasar dalam monopoli, maka permintaan dalam industri juga dapat dikatakan sebagai permintaan dalam pasar. Sifat umum permintaan barang, makin sedikit jumlah suatu barang, makin tinggi harga barang, menyebabkan kurva permintaan atas suatu barang adalah menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Permintaan yang ada dalam pasar monopoli berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Sebagai akibat monopoli, harga selalu lebih tinggi dan hasil penjualan marginalnya. Apabila harga semakin menurun, maka waktu jumlah produksi semakin meningkat. Jadi hasil penjualan total akan mengalami pertambahan, tetapi pertambahan itu semakin berkurang apabila produksi bertambah banyak. Setelah mencapai tingkat produksi tertentu, pertambahan akan negatif.
Pada umumnya, hasil penjualan marginal nilai lebih rendah daripada harga pemaksimuman keuntungan dalam monopoli, di mana dapat dihitung dengan formula keuntungan sama dengan hasil penjualan marginal. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam pemaksimuman dengan menggunakan pendekatan biaya dan hasil penjualan total, yaitu jika perusahaan tidak beroperasi, berarti produksi sama dengan nol. Kemudian bila marginal akan semakin rendah apabila produksi ditambah. Dan terakhir, biaya total akan semakin meningkat pada setiap penambahan suatu unit produksi. Kemudian materi selanjutnya mengenai kemungkinan monopoli mendapatkan untung yang berlebihan, di mana banyak orang yang menganggap bahwa keuntungan besar merupakan fenomena penting dalam monopoli, di mana pandangan tersebut sebenarnya merupakan pandangan yang kurang tepat, karena dalam monopoli juga berlaku 4 kemungkinan dalam jangka pendek seperti dalam pasar persaingan sempurna, di mana mendapat untung melebihi normal, untung normal, rugi masih membayar kembali biaya tetap dan mengalami kerugian. Kemudian submateri selanjutnya yaitu ketiadaan kurva penawaran dalam monopoli, di mana di dalam perusahaan monopoli atau perusahaan besar lainnya yang kurva permintaan ke atas hasil produksinya bersifat menurun dari atas ke bawah, di mana kurva penawarannya tidak dapat ditunjukkan karena tidak terdapat sifat hubungan yang tepat di antara harga dan jumlah yang ditawarkan atau produksi oleh perusahaan tersebut. Submateri selanjutnya yaitu mengenai diskriminasi harga dalam monopoli, di mana untuk memaksimumkan keuntungan pada pasar monopoli dapat menggunakan diskriminasi harga. Dalam hal ini, langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan harga tiap-tiap unit barang berdasarkan biaya produksi yang dikeluarkan dan sifat permintaan di setiap pasar untuk pasar dalam negeri dan luar negeri, di mana syarat-syarat diskriminasi harga yaitu yang pertama, barang tidak dapat dipisahkan dari pasar satu ke pasar yang lain. Kemudian sifat barang dan jasa memungkinkan untuk melakukan diskriminasi harga. Kemudian sifat permintaan dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar haruslah sangat berbeda. Kemudian kebijakan diskriminasi harga tidak memerlukan biaya yang melebihi pertambahan keuntungan yang diperoleh tersebut, di mana produsen dapat mengeksploiter beberapa sikap yang tidak rasional konsumen. Selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah dalam monopoli alamiah, di mana arti monopoli secara alamiah adalah perusahaan yang terus-menerus menikmati skala ekonomi hingga pada tingkat produksi yang sangat banyak jumlahnya. Berarti AC terus-menerus turun sehingga tingkat produksi yang sangat tinggi. Yang pertama, monopoli alamiah dan pemaksimuman keuntungan, di mana untuk memaksimumkan manfaat keuntungan dari pasar monopoli tersebut memerlukan campur tangan dari pemerintah yang dapat menjamin perusahaan tersebut menguntungkan masyarakat, di mana campur tangan tersebut dapat dilakukan dengan mengendalikan dan menentukan harga tetap atas barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan tersebut, di mana kapasitas optimal merupakan penggunaan kapasitas perusahaan sehingga mencapai tingkat di mana produksi mencapai tingkat paling minimum. Yang kedua, campur tangan pemerintah, di mana untuk menghindari kerugian yang dialami oleh pasar monopoli, pemerintah perlu campur tangan dengan menetapkan harga yang wajar, dan dengan itu dapat meringankan konsumen barang produksi monopoli tersebut. Cara lain yang dapat dilakukan pemerintah untuk menetapkan harga dan jumlah penawaran
yang mencukupi adalah dengan menetapkan harga di mana harga sama dengan biaya rata-rata. Oke, submateri selanjutnya yaitu kebaikan dan kelemahan pasar monopoli. Yang pertama, efisiensi kegiatan monopoli, di mana penggunaan sumber-sumber daya yang tidak optimal dapat mengakibatkan produksi dan penawaran barang adalah relatif dan ini menunjukkan kemudian biaya produksi adalah lebih tinggi daripada biaya rata-rata yang optimum. Yang kedua, perbandingan efisiensi monopoli dan persaingan sempurna, di mana perbandingan ini dapat dilakukan dengan menggunakan dua keadaan, yaitu biaya produksinya sama dan apabila biaya produksinya berbeda. Yang pertama, biaya produksinya sama, yaitu perbandingan efisiensi di antara pasar persaingan sempurna dan monopoli dalam menggunakan sumber-sumber daya, memproduksi barang, dan meminimumkan biaya produksi per unit. Kemudian biaya produksi berbeda, yaitu kesimpulan-kesimpulan dalam analisis sebelum ini hanyalah benar apabila dianggap kurva biaya produksi dalam pasar persaingan sempurna adalah sama dengan pasar monopoli. Yang ketiga, perkembangan teknologi dan inovasi, di mana ada beberapa pendapat tentang pengaruh monopoli terhadap perkembangan teknologi dan inovasi, di mana alasan-alasan dari masing-masing pendapat ini yang pertama yaitu dari pandangan pertama yaitu monopoli tidak merangsang inovasi, pandangan kedua yaitu monopoli merangsang inovasi, yang keempat monopoli dan kesejahteraan masyarakat. Di mana dalam monopoli terdapat kemungkinan bahwa harga akan lebih tinggi, jumlah produksi lebih rendah, dan keuntungan lebih besar daripada di dalam persaingan sempurna. Dan berdasarkan kemungkinan yang terjadi, maka para ahli berpendapat di mana monopoli menimbulkan keadaan buruk ke atas kesejahteraan masyarakat dan pemerataan menjadi lebih tidak merata. Pembahasan terakhir untuk materi struktur pasar monopoli yaitu contoh pasar monopoli, di mana contoh monopoli bervariasi antar negara, tapi biasanya itu merupakan untuk industri strategis seperti ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan utilitas, di mana monopoli merupakan pilihan layak untuk industri semacam itu, sehingga biaya tetap signifikan, sehingga untuk mencapai skala ekonomi dan harga jual yang lebih rendah, pasar membutuhkan hanya satu perusahaan. Contohnya di Indonesia, seperti perusahaan listrik negara atau PLN di industri listrik, kemudian kereta api Indonesia atau Persero di industri perkereta-apian, kemudian Pindad di industri produk militer. Kedua, di negara Amerika Serikat, contohnya seperti Carnegie Steel Company, kemudian Standard Oil Company, kemudian ada juga American Tobacco Company. Sedangkan di India, contohnya seperti Indian Railway Catering and Tourism Corporation atau IRCTC, kemudian Hindustan Aeronautic India Limited atau HAL. Oke, materi yang kedua yaitu mengenai struktur pasar oligopoli, di mana subpembahasan pertama yaitu pengertian pasar oligopoli. Istilah oligopoli sendiri berarti beberapa penjual, di mana beberapa penjual di dalam konteks ini maksudnya di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Beberapa dapat berarti paling sedikit 2 atau paling banyak 10-15 perusahaan, di mana pasar oligopoli merupakan suatu struktur pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen yang menghasilkan barang yang bersaing. Jika pasar oligopoli hanya terdiri dari 2 perusahaan saja, maka disebut duopoli. Pembahasan yang kedua yaitu ciri-ciri pasar oligopoli, di mana dalam perekonomian yang sudah maju, pasar oligopoli banyak terdapat karena teknologi sudah sangat modern.
di mana teknologi modern itu sendiri mencapai efisiensi yang optimum dan yang hanya sesudah jumlah produksi mencapai tingkat yang sangat besar, di mana keadaan ini menimbulkan kecenderungan pengurangan jumlah perusahaan dalam industri. Pasar oligopoli sendiri mempunyai beberapa ciri khas, di antaranya yang pertama, menghasilkan barang standar maupun barang berbeda corak. Kemudian yang kedua, kekuasaan menentukan harga dan ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat tangguh. Yang ketiga, yaitu pada umumnya perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi secara iklan. Pembahasan selanjutnya yaitu penentuan harga dan produksi tanpa persepakatan atau kurva permintaan oligopoli, di mana di dalam pasar oligopoli penurunan harga dari suatu perusahaan berkecenderungan akan menyebabkan perusahaan-perusahaan lain juga akan melakukan penurunan harga agar mereka tidak kehilangan langganan. Sekiranya suatu perusahaan menaikkan harga, produksi perusahaan-perusahaan lain menjadi relatif lebih murah. Sebagai akibatnya, perusahaan yang menaikkan harga akan kehilangan langganannya, sedangkan perusahaan lain yang tidak menaikkan harga bertambah banyak langganannya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk perusahaan. Pembahasan selanjutnya dari struktur pasar oligopoli yaitu pemaksimuman keuntungan dalam perusahaan oligopoli, di mana pasar oligopoli di mana perusahaan-perusahaan tidak melakukan persepakatan di antara mereka. Tingkat harga adalah bersifat rigid, yaitu bersifat sukar mengalami perubahan, dan ia cenderung untuk tetap berada pada tingkat harga yang telah ditetapkan pada permulaannya. Selanjutnya, hambatan-hambatan untuk memasuki pasar oligopoli. Terdapat sejumlah perusahaan yang terbatas di dalam pasar merupakan suatu bukti nyata bahwa perusahaan-perusahaan baru adalah sangat sukar untuk masuk ke pasar oligopoli. Faktor-faktor penting yang menyebabkan kesukaran pemasukan pasar oligopoli yaitu skala ekonomi, perbedaan biaya produksi, dan juga keistimewaan hasil produksi. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu kebaikan dan kelemahan pasar oligopoli. Di dalam menilai kebaikan pasar oligopoli, terdapat 3 aspek dari kegiatan-kegiatan perusahaan dalam pasar oligopoli yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, efisiensi dalam menggunakan sumber-sumber daya, di mana efisiensi penggunaan sumber-sumber daya akan tercapai apabila biaya marginal sama dengan hasil penjualan marginal dan sama dengan harga. Yang kedua, perkembangan teknologi dan inovasi, di mana di dalam perusahaan oligopoli terdapat dana yang cukup untuk membiayai penyelidikan yang diperlukan untuk mengembangkan teknologi dan melakukan inovasi. Yang ketiga, keuntungan perusahaan, di mana kepada para konsumen kemungkinan mengurangi persaingan dan memperoleh untung yang lebih normal. Ini akan menimbulkan 2 akibat yang kurang menguntungkan. Yang pertama, seperti harga barang menjadi lebih tinggi daripada apabila persaingan adalah lebih luas. Yang kedua, jumlah barang yang dapat dinikmati masyarakat adalah kurang daripada yang dapat diperoleh dalam pasar persaingan sempurna. Kemudian, pembahasan terakhir dalam struktur pasar oligopoli yaitu contoh pasar oligopoli. Adapun contohnya seperti operator telekomunikasi, industri kendaraan bermotor, industri semen, maskapai penerbangan, perusahaan rokok, transportasi online, penyediaan jaringan internet, pabrikan elektronik, pabrikan handphone, dan produsen mie instan. Mungkin sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.